Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Yunita Tarti, BP 18120137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkuliahan saya dengan mata kuliah statistik induktif. Yang pertama ada distribusi normal dan distribusi sampling proporsi. Distribusi normal ini dapat kita kerjakan dengan memakai rumus fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali e di pangkat min setengah dikali x dikurang mu dipangkatkan 2 per sigma, di mana mu di sini adalah rata-rata dan sigma merupakan standar deviasi. Distribusi sampling proporsi, mu sama dengan pi, sigma sama dengan akar pi kali 1 dikurang p dibagi n, yang mana mu adalah rata-rata dan sigma merupakan simpangan baku. Yang kedua yaitu distribusi sampling. Distribusi sampling ini dikelompokkan menjadi dua ukuran atau dua pembagian, yaitu distribusi sampling dengan n besar, yaitu distribusi dengan jumlah sampel atau ukuran sampel yang besar dari 30, dan yang kedua distribusi sampling dengan n kecil, yaitu distribusi yang mempunyai sampel berukuran kecil dari 30. Distribusi sampel rata-rata. Bila n terbatas tanpa pengembalian, maka kita dapat mendefinisikan rata-rata distribusi ini dengan mu x bar sama dengan mu x. Jadi jika di soal sudah diketahui mu x bar, berarti itu sama dengan mu x. Simpangan baku yaitu sigma x bar sama dengan sigma x per akar n dikali akar n besar dikurang n kecil per n besar dikurang 1. Bila populasi n tak terbatas, maka tanpa pengembalian, maka rata-ratanya tetap sama, yaitu mu x bar sama dengan mu x, sedangkan standar deviasinya sigma x bar sama dengan sigma x per akar n. Distribusi sampel rata-rata dengan populasi n terbatas atau tak terbatas tanpa pengembalian, maka distribusi sampel akan mendekati distribusi normal, yang mana distribusi normal ini dapat kita kerjakan dengan memakai atau dengan menggunakan rumus z sama dengan x bar dikurang mu x bar per sigma x bar sama dengan x bar kurang mu x per sigma x bar. Distribusi sampel proporsi. Populasi n terbatas. Apabila populasi n terbatas, maka rata-ratanya itu mu p bar atau sama dengan mu p sama dengan x per n. Dalam distribusi sampel proporsi ini kita simbolkan dengan pi, karena standar deviasinya dapat kita cari dengan rumus sigma p bar sama dengan akar p kali 1 dikurang p per n dikali akar n besar dikurang n kecil per n dikurang 1. Apabila n tak terbatas, maka rata-ratanya tetap sama dengan populasi n terbatas, sedangkan standar deviasinya yaitu sigma p bar sama dengan akar p dikali 1 dikurang p per n.
Dan apabila populasi N terbatas atau tak terbatas, maka akan mendekati distribusi normal, yang mana distribusi normal itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus P bar dikurang mu P bar per sigma P bar sama dengan P bar kurang P per sigma P bar. Distribusi sampel 2 beda rata-rata. Rata-ratanya dapat kita cari dengan rumus mu x1 bar dikurang x2 bar sama dengan mu1 dikurang mu2. Mu1 bar kurang mu2 bar ini yaitu simbol dari rata-rata dalam distribusi sampel 2 beda rata-rata ini. Sedangkan standar deviasinya dapat kita cari dengan sigma x1 bar dikurang x2 bar sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per n1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan n2. Dan untuk mencari distribusi normalnya kita menggunakan rumus Z, yaitu x1 bar dikurang x2 bar dikurangi dengan mu1 kurang mu2, baru hasilnya kita bagi dengan akar sigma 1 kuadrat per n1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat per n2. Distribusi sampel 2 beda proporsi. Kita mencari rata-rata distribusi sampel beda 2 beda proporsi ini dengan rumus P1 dikurang P2, yang mana standar deviasinya kita cari dengan akar P1 1 dikurang P1 P1 dikali 1 dikurang P1 dibagi dengan N1 dan ditambah dengan P2 kali 1 kurang P, ini P2 ya, baru dibagi dengan N2. Sedangkan untuk mencari distribusi normalnya dapat kita pakai rumus Z, P1 bar dikurang P2 bar dikurangi yang mana hasilnya ini hasil pengurangan ini kita kurangi lagi dengan hasil pengurangan P1 dikurang P2, baru kita bagi atau kita diperkan atau dibagi dengan sigma P1 bar kurang P2 bar, yaitu yang mana sigma ini adalah standar deviasi yang telah kita peroleh dari sini. Kita dapat mencari distribusi normal ini apabila kita sudah mendapatkan rata-rata dan standar deviasinya. Yang ketiga yaitu pendugaan parameter. Bila suatu sampel acak kecil diambil dari suatu populasi, maka statistik 0 barnya berdistribusi student T, maka T sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar, di mana sigma X bar sama dengan S per akar N, yang derajat bebas dari derajat bebasnya adalah V sama dengan N dikurangi 1. Yang keempat yaitu pengujian statistik. Pengujian statistik atau yang biasa kita dengar dengan pengujian hipotesis, yaitu pengujian statistik ini merupakan pendugaan atau perkiraan seseorang terhadap suatu hasil pengujian. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini, yang pertama yaitu kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis HO dan HA-nya. Yang kedua, kita menetapkan taraf nyata A. Yang ketiga, menetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji HO.
Yang keempat, barulah kita menghitung nilai statistik uji.